Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali ya buku Aku dan Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab kedua yang berjudul Tak Kenal Maka Ta'aruf ya. Ta'aruf ini artinya kenalan ya. Jadi kalau nggak kenal ya kenalan ya. Di bab kedua ini saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Mujianto. Tapi meskipun nama saya berakhiran huruf O ya, saya bukan orang Jawa ya. Saya Betawi asli. Orang tua saya, bapak saya, ibu saya, kakek, nenek, saudara-saudara semua itu Betawi asli ya. Saya sampaikan ini karena banyak orang menyangka saya ini orang Jawa ya. Bahkan dulu pernah ada kejadian ketika saya mengikuti daurah syar'i ya di daerah Kediri, Jawa Timur ya, sekitar sepekan di pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Qudwah ya di Jawa Timur. Di Kediri ya, Jawa Timur. Itu dalam satu majelis ya, ustadznya kan waktu itu biasanya di absen ya sebelum mulai belajar. Sebagian ustadz itu mengabsen ya. Nah, ketika di absen ya, dipanggil satu-satu, misalnya Fulan hadir, dari mana asalnya? Dari Bandung. Alan hadir, dari mana asalnya? Misalnya dari Jakarta. Nah, ketika nama saya dipanggil Mujianto hadir. Nah, kemudian ustadznya nggak nanya dari mana, ustadznya langsung ngomong gini, wah wong Jowo iki, dari Jawa ini. Jadi ustadznya langsung menebak saya ini orang orang Jawa. Jadi saya nggak ditanya lagi dari mana asalnya. Dan dalam menulis buku ya, biasanya saya menggunakan nama Muhammad Mujianto ya. Saya tambahkan nama Muhammad Muhammad di depannya ya supaya ada ya bau-bau islaminya lah gitu. Di buku-buku bahasa Arab yang saya tulis sekarang itu saya pakai nama Muhammad Mujianto. Tapi kalau sebelumnya saya tambahkan kata Al-Batawi ya. Cuman dengan beberapa pertimbangan ya Al-Batawinya saya hilangkan ya karena ada sebagian orang yang protes gitu kan, wah ini nggak cocok nih, masa Mujianto Al-Batawi, mestinya Mujianto Al-Jawi gitu. Ya udah, saya hilangkan Al-Batawinya, jadi pakai nama Muhammad Mujianto. Kalau dulu pernah saya pakai nama pena Abdul Jabbar ya ketika saya masih hobi nulis buku-buku keislaman ya, buku motivasi Islam, itu saya pakai nama Abdul Jabbar ya. Saya lahir di Jakarta 4 Mei tahun 1980, berarti usia saya sekarang sekitar 42 tahun ya. Tapi sekarang saya sudah tinggal di Bogor ya, sudah pindah domisili menjadi orang Bogor pada tahun 2016. Itu tepatnya saya pindah domisili menjadi orang Bogor ya, karena sudah ya istilahnya ya saya sudah terpaut di Bogor ya, karena tempatnya menurut saya enak ya untuk istirahat dan yang lainnya. Kalau di tempat orang tua saya di Jakarta itu sudah nggak kondusif ya, udah polusi, bising dan lain sebagainya, karena posisinya persis di pinggir jalan. Jadi saya memutuskan untuk tinggal ke Bogor. Dan masa kecil saya itu saya habiskan di Jakarta ya, dari SD sampai SMA itu saya habiskan di Jakarta. SD saya dulu di SDN Joglo 07 Petang ya, 07 Petang berarti masuknya siang gitu. SMP saya di SMP Negeri 2019 di daerah Pemadam, Jakarta Barat ya. Kemudian SMA-nya di SMA 65. SMA Negeri 65 itu dekat RCTI ya, daerah Kebonjeruk, Kelapa Dua Kebonjeruk. Ya, itu semuanya itu di Jakarta ya, tepatnya di Jakarta Barat. Kemudian setelah lulus SMA itu pada tahun 98 itu pada masa reformasi ya, ketika terjadi demo besar-besaran dan ada kerusuhan Mei juga waktu itu tahun 98, itu saya ikut UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri, dan saya alhamdulillah masuk, diterima di IPB ya, Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknik Pertanian angkatan 35 ya. Mahasiswa yang masuk tahun 98 itu di IPB itu disebutnya angkatan 35 ya. Jadi dari SD sampai SMA itu saya sekolahnya di sekolah umum ya, bukan di madrasah atau di sekolah Islam lainnya. Jadi tentu saja kan nggak ada pelajaran bahasa Arab di situ ya. Tapi kenapa saya jadi belajar bahasa Arab, saya jadi bisa bahasa Arab? Nah, ini yang akan saya ceritakan di buku ini ya. Insya Allah nanti akan saya ceritakan. Kemudian sebelum menulis buku-buku panduan belajar bahasa Arab ya, saya pernah juga ya aktif menulis artikel untuk dikirim ke media ya, dikirim ke koran, ke majalah,
Alhamdulillah sebagiannya itu diterima ya. Seperti di Koran Republika itu pernah 3 kali diterima. Ya tulisan saya ya sebulan sekali diterima di kolom hikmah. Di kolom hikmah itu biasanya di bagian depan Koran Republika itu ada kolom kecil di pojok itu kolom hikmah. Ya pernah 3 kali dimuat. Kemudian di Pikiran Rakyat Bandung juga pernah dimuat. Tapi saya nggak tahu ini tulisan yang mana. Karena tahu-tahu saya dapat kiriman honor bayaran dari tulisan saya. Kemudian di majalah El Fatah Solo juga pernah dimuat beberapa, majalah Nikah Solo juga pernah dimuat, di majalah Arisalah pernah sekali. Ya. Kemudian saya juga pernah pengalaman ya menulis buku-buku motivasi sekitar tahun 2009, 2010 ya. Saya pernah beberapa kali menulis buku-buku motivasi Islam dan sebagainya sudah diterbitkan ya di penerbit di Jakarta, Jogja dan Solo. Di antaranya yang pertama itu judul bukunya Ngerokok Bikin Kamu Kaya. Ini diterbitkan oleh penerbit Samudra Solo. Ini ada cerita juga nih, ada cerita unik juga di balik penulisan buku ini. Jadi saya waktu itu ya beberapa kali ngirim naskah, banyak ya ngirim naskah. Nah, salah satu di antaranya ini Ngerokok Bikin Kamu Kaya. Nah, saya ngirim lewat email, kemudian nggak lama ya kalau nggak salah saya ngirim lewat email juga, kemudian lewat ini juga, jadi bukunya saya print, saya cetak dulu ya, saya layout, saya cetak, saya fotokopi, saya jilid gitu ya, seperti buku pada umumnya, tapi masih fotokopian, saya kirim ke penerbit. Nah, nggak lama, nggak sampai seminggu kalau nggak salah, itu penerbit menghubungi saya. Mereka mengatakan tertarik untuk menerbitkan buku saya. Ya insya Allah nanti akan saya ceritakan deh pengalaman saya menulis buku-buku motivasi Islam dalam buku khusus ya insya Allah. Jadi itu ya, pertama Ngerokok Bikin Kamu Kaya, kemudian Paspor Kematian, ini diterbitkan oleh Cicero Publishing di Jakarta. Kemudian yang ketiga Agar HP Bikin Kamu Masuk Surga, ini diterbitkan oleh Proyum Media. Ini masing-masing buku ini ada cerita serunya juga nih, insya Allah nanti akan saya ceritakan ya pada buku yang lain. Dan buku-buku yang lainnya juga ada ya, selain buku bahasa Arab. Kemudian yang berkaitan dengan bahasa Arab itu saya pernah ya punya pengalaman menerjemahkan beberapa naskah berbahasa Arab dan sebagainya sudah diterbitkan. Di antaranya yang pertama Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Ini karya Syekh bin Baz rahimahullah, ini diterbitkan oleh Pustaka Darussunnah. Kemudian Asbabun Nasrillah ala A'daihim ya karya Syekh bin Baz rahimahullah, ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir Bogor. Ini penerbitnya ini teman saya nih yang kerja di penerbit itu kemudian meminta saya untuk menerbitkan naskah ini lewat dia. Kemudian I'rib Nabiyaka karya Kisim Ilmi Darul Watan, ini diterbitkan oleh Pustaka Laka Bogor. Ini penerbitan punya saya, Pustaka Laka ya. Nanti akan saya ceritakan juga di buku ini. Kemudian setelah itu, ya setelah saya nggak cetak lagi, kemudian teman saya tertarik menerbitkannya di Pustaka Media Tarbiyah. Ini punya teman saya nih, sama-sama dari IPB, satu angkatan. Kemudian yang keempat Talkhis Sifat Salat Nabi ya karya Syekh Albani rahimahullah, diterbitkan oleh Al-Aqsa Publishing Depok. Ini juga penerbitnya punya teman saya. Kemudian Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini diterbitkan oleh Pustaka Laka Bogor ya, penerbit punya saya. Dan sekarang ini saya terbitkan lagi di Fahimna Publishing. Kemudian Man Al-Faiz ya karya Kisim Ilmi Darul Watan, juga diterbitkan oleh penerbit milik saya Pustaka Laka Bogor. Kemudian Kalimat Ilal Murabbi wal Murabbiyat karya Syekh Jamil Zainur rahimahullah, ini juga diterbitkan oleh penerbit punya saya Pustaka Laka Bogor ya, dan lain-lain ya, ada beberapa lagi ya terjemahan saya yang diterbitkan. Nah, sekarang saya lebih fokus ya menulis buku-buku panduan belajar bahasa Arab ya, kebanyakannya seputar kaidah nahwu dan ilmu sharaf. Dan hingga kini ya, hingga buku ini ditulis, berarti sekarang bulan Februari ya 2022, sudah sekitar 50-an judul buku ya yang saya tulis. Ada yang masih saya terbitkan dan ada yang sudah nggak dicetak lagi. Ya udah saya nggak terbitin lagi. Beberapanya di antara ini Anda bisa baca sendiri. Di sini ada serial Kitab Fahimna 10 jilid, ini nggak diterbitin lagi ya. Nanti saya ceritakan nih. Ini masih fotokopian dulu jualnya. Nanti akan saya ceritakan ya bagaimana saya proses penulisan Kitab Fahimna dan juga bagaimana proses penjualannya ya, meskipun fotokopian kemudian dijual dengan harga yang cukup lumayan, tapi alhamdulillah laku. Nanti insya Allah saya akan ceritakan. Dan judul-judul buku yang lainnya bisa dilihat di blog saya di kitabfahimna.blogspot.com. Dan
Ya insya Allah sampai sekarang saya masih terus menulis ya. Target saya ya sebelum meninggal saya sudah menuliskan minimal itu 10 buku insya Allah. Ya, ya mohon doanya saja ya. Dan sekarang aktivitas saya sehari-hari itu ya menulis. Saya masih menulis beberapa buku pelajaran bahasa Arab dan sampai sekarang juga saya masih belajar ya, masih baca-baca buku kaidah bahasa Arab. Kemudian mengajar juga masih ya, terutama yang online dan offline-nya juga ada ya. Offline-nya untuk sementara ini masih khusus untuk warga sekitar komplek perumahan saya. Nah, ini sedikit ya perkenalan dari saya. Ya mudah-mudahan ya menambah wawasan teman-teman semua ya tentang siapa sih penulis Fahimna gitu kan dan pendiri program Fahimna. Dan insya Allah setelah ini saya akan ceritakan bagaimana proses saya belajar bahasa Arab. Ya mungkin itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.